Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2-3 hari selama seminggu, atau seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran adalah kelompok angkatan yang belum bekerja, masih mencari pekerja, dan belum mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, jenis dan penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, pengangguran konjungtural. Penyebab terjadinya pengangguran konjungtural dikarenakan perubahan ekonomi. Dalam suatu negara bisa mengalami resesi ekonomi atau kemunduran dan masa depresi atau kehancuran. Perusahaan mengalami kerugian sehingga tenaga kerja dikurangi. Hal ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada para pekerja. Akibatnya banyak pengangguran karena perubahan ekonomi ini. Yang kedua, pengangguran struktural. Penyebab pengangguran struktural dikarenakan perubahan ekonomi dalam waktu yang cukup lama. Contohnya, perubahan negara agraris menjadi ekonomi. Hal ini mempengaruhi pada tenaga kerja yang berkurang karena perubahan lowongan kerja. Akibatnya, muncul pengangguran tidak sesuai dengan keterampilan di bidang tertentu. Cara mengatasi pengangguran struktural ini dengan menambah pendidikan dan latihan yang sesuai dengan lowongan kerja. Yang ketiga, pengangguran musiman. Jenis pengangguran musiman berhubungan dengan ekonomi jangka pendek. Misalnya sektor pertanian. Contohnya, petani menganggur karena menunggu musim panen dan musim tanam. Yang keempat, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi karena seseorang belum bekerja. Penyebabnya karena pencari kerja kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan yang diinginkannya. Pemberi pekerjaan melakukan seleksi dan dengan kualitas yang tinggi dari pelamar, sehingga membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kelima, pengangguran terbuka. Jenis pengangguran berdasarkan lama waktu kerja dibagi menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka adalah situasi di mana orang tidak bekerja dan masih mencari kerja. Penyebab pengangguran karena lapangan kerja tidak sesuai dengan latar belakang dan keterampilan pelamar. Yang keenam, setengah menganggur. Pengangguran ini terjadi di mana tenaga kerja diukur dari jam kerja, produktivitas, dan penghasilan yang diperoleh. Contohnya, tenaga kerja lepas tidak memiliki kepastian jam kerja. Selanjutnya, yang terakhir, pengangguran terselubung. Jenis pengangguran ini terjadi karena tidak sesuai antara kemampuan dan bakat pekerja sehingga mempengaruhi produktivitas dan penghasilan rendah dari pekerja. Penyebab pengangguran terselubung, lowongan pekerjaan sesuai bidang sangat minim, sehingga seseorang bekerja di luar bidang dan pendidikan yang telah dia lakukan. Baiklah, selanjutnya penyebab pengangguran. Yang pertama, banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesepakatan atau lapangan kerja. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan.
Yang keempat, kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Yang kelima, resesi ekonomi. Yang keenam, tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. Selanjutnya, upaya mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan saran dan prasarana SIK, memperluas produksi, mengingatkan program pada kerja. Yang kedua, mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota besar. Yang ketiga, memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Selanjutnya, dampak pengangguran terhadap negara, yaitu yang pertama, daya beli menurun. Yang kedua, mengurangi pendapatan negara. Yang ketiga, menurunnya tingkat kemakmuran suatu rakyat. Yang keempat, biaya sosial. Yang kelima, beban psikologis. Yang keenam, dampak pengangguran individu. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.